Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hidup berkeluarga bagaikan kita mengarungi samudra. Kita kembangkan layar, kemudian kita berangkat dari pantai menuju ke tengah lautan. Hanya orang-orang yang tegar, hanya orang-orang yang berani, hanya orang-orang yang mampu untuk menaklukkan badai, angin, dan lain sebagainya yang bisa sampai kepada tujuan kemana kapal itu akan menuju. Saudaraku yang dirahmati Allah, begitu juga dengan kehidupan berkeluarga. Pada saat kita mengucapkan janji ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sebuah penghormatan dan penkhidmatan yang disebut dengan akad nikah, maka sejak itu kehidupan kita memulai sebuah etape kehidupan yang baru. Perjalanan panjang akan segera dimulai. Perjalanan panjang yang menyenangkan, yang pahit, yang bahagia, semuanya akan kita lalui. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan betapa banyak ketika mereka sedang jatuh cinta, mereka mengucapkan kata-kata yang manis, mereka mengucapkan kata-kata sayang, cinta, rindu, kangen, dan lain sebagainya. Karena pada saat itu mereka sedang dilanda mabuk cinta yang teramat sangat dahsyat. Tapi apakah itu akan mampu bertahan? Kembali kepada masing-masing pribadi kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, betapa banyak keluarga yang kemudian hancur berantakan setelah itu. Kemudian berapa banyak keluarga yang akhirnya harus hancur. Kemudian keluarga ada, mohon maaf lahir batin, suami istri berpisah, anak menjadi korban, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini adalah tips, ini adalah pesan Allah, ini adalah keagungan Allah berpesan kepada kita semua. Mari kita kaji satu persatu. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam pembukaan ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min ayatihi. Jadi ketika kita membaca ini, yang selama ini kita tahu bahwa hanya ayat-ayat di dalam Al-Quran saja yang kita tahu, kemudian ayat-ayat yang ada di suratul Fatihah, yang ada di surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan semua surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, selama ini mungkin kita tahunya itu. Tetapi dalam konteks ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu boleh dikatakan satu pandangan tersendiri, bahwa ini adalah ayat tapi tidak mempunyai harokat. Ini adalah ayat tetapi ini berbeda dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, apa itu? Yaitu pasangan hidupmu. Jadi siapa yang menamakan itu sebagai ayat-ayat Allah? Yang menamakan pasangan kita, istri kita, suami kita sebagai salah satu tanda kebesaran Allah, sebagai ayat-ayatnya Allah. Siapa yang mengatakan seperti itu? Bukan kiai, bukan ustadz, bukan ustazah, bukan siapapun, tetapi yang mengatakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita memahami bahwa min ayatihi, kalau kita faham, kita mengerti bahwa yang ada bersamaku di dalam rumahku, yang sekarang menjadi pasanganku sejak akad nikah kemarin, maka itu adalah ayat-ayatnya Allah. Maka kalaupun mereka mau marah, mereka ingat, oh, yang aku marahi adalah nanti ayat-ayat Allah, sehingga tidak berani untuk marah. Tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, apabila mereka memahami yang menjadi pasangan hidupnya adalah ayat-ayat Allah.
Tidak ada suami yang memukul istrinya, menginjak istrinya, menindih istrinya, menyiksa istrinya kalau faham bahwa yang menjadi istrinya itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah, salah satu ayat-ayatnya Allah, ayat yang tidak mempunyai harokat, ayat yang bisa bernafas, yang bisa berjalan. Tidak ada istri yang akan membohongi suaminya. Tidak ada istri yang akan berkhianat, yang tidak patuh, yang marah-marah terus, yang tidak taat kepada suaminya, manakala mereka faham bahwa suaminya itu adalah ayat-ayat Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi seperti itu teman-teman sekalian rahmati Allah. Maka kita sama-sama memberikan satu pemahaman bahwa yang menjadi pendamping kita adalah ayat-ayatnya Allah. Jadi tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apa tidak pernah ada masalah nanti Pak Ustadz kalau kita memandang bahwa pasangan kita ada ayat-ayat Allah? Permasalahan, problematika hidup dalam kehidupan berumah tangga pasti ada. Tidak mungkin engkau berlayar dengan kapal tanpa angin, tanpa gelombang, tanpa badai dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kehidupan rumah tangga. Pasti ada badai, ada persoalan, ada selisih faham dan lain sebagainya. Tetapi bagi mereka yang faham itu adalah ayat-ayat Allah, wa min ayatihi, mereka akan kembalikan segala persoalan, problematika kehidupan itu ke dalam Al-Quran. Mereka akan bertanya dengan Al-Quran, mereka akan berkonsultasi dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa, bahwa pasangan hidup kita adalah ayat-ayat Allah. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Rum ayat 21. Begitu teman-teman sekalian rahmati Allah. Kemudian litaskunu ilaiha. Jadi litaskunu itu ingin membentuk keluarga yang sakinah. Sakinah itu adalah ketenangan. Hidup berkeluarga adalah untuk mencari ketenangan, mencari kebahagiaan, kedamaian, kenyamanan. Litaskunu ilaiha. Maka ketika kita sudah menikah, disitulah kita menemukan kedamaian, kita menemukan ketenangan. Pada saat ketika masih muda, masih gadis, belum punya istri, hari-harinya tidak tenang. Hari-hari yang dilewatinya selalu gelisah, tidak ada ketenangan dalam dirinya karena dia belum menikah. Tetapi pada saat menikah, dia sudah mendapatkan ketenangan. Litaskunu ilaiha. Jadi kalau sudah berkeluarga kemudian hidupnya nggak tenang, menikah lagi Pak Ustadz? Enggak. Jadi litaskunu ilaiha, mencari ketenangan. Dicarinya bareng-bareng. Ini pernikahan sepasang dua yang berbeda, yang menjadi satu. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan menjadi satu. Perbedaan akan menjadi satu. Kalau sama namanya LGBT. Ya, seperti itu. Jadi dua sifat yang berbeda menjadi satu. Dua karakter yang berbeda menjadi satu. Maka landasan utamanya adalah wa min ayatihi. Lihat, dia adalah ayat-ayatnya Allah. Litaskunu ilaiha, dia mencari ketenangan. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Mawaddah warahmah. Mawaddah, mencari kelebihan. Pada saat sebelum nikah, mawaddah, dia mencari yang lebih, yang lebih, yang lebih. Lebih cantik, lebih putih, lebih kaya, lebih solehah, dan lain sebagainya. Mawaddah. Pada saat sebelum nikah, mawaddah, mencari yang lebih. Tetapi pada saat kita sudah menikah, begitu kita mengatakan, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin, dibayar tunai, sah, maka disitulah warahmah. Kenapa? Kalau tadi mencari kelebihan, nah sekarang menutup kekurangan. Jangan diumbar, jangan diceritakan kejelekan-kejelekan pasangan kita. Bukan suami yang baik ketika dia menceritakan keburukan-keburukan istrinya. Bukan istri yang baik kalau dia menceritakan keburukan-keburukan suaminya.
Oh, ternyata saya baru tahu Pak Ustadz setelah nikah ternyata suami saya begini, istri saya begini. Stop. Biarkan itu menjadi konsumsi Anda berdua antara suami dan istri. Gitu ya. Sakinah. Sakinah mencari kelebihan. Kalau sudah mawadah berarti menutup kelebihan. Sakinah. Jadi melihat fisik. Siapa bilang menikah tidak bisa tidak melihat fisik? Gombal. Nggak mungkin melihat fisik. Cari yang cantik, yang putih, yang hitam, tergantung seleranya masing-masing. Nah, warahmah. Kalau engkau melihat saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, engkau melihat nenek-nenek dan kakek umurnya, kakeknya 80 tahun, kemudian neneknya umur 75 tahun, dia berjalan berdampingan, mesra, bergandengan tangan, penuh dengan kedamaian, maka itu bukan mawaddah, tapi itu adalah warahmah. Seperti itu. Begitu juga kita melihat anak kakek nenek umurnya 90 tahun, istrinya 80 tahun, itu bukan mawaddah, tapi warahmah. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi teman-teman sekalian rahmati Allah, wa min ayatihi. Yang pertama tadi, ini adalah ayat-ayatnya Allah. Litaskunu ilaiha, mencari pernikahan itu mencari kedamaian, mencari ketenangan, mencari kebahagiaan, bukan mencari pertengkaran, bukan mencari perselisihan, dan bukan juga mencari saling menyalahkan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, tadi sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, bahwa orang kalau belum menikah imannya hanya separuh. Maka kalau sudah menikah imannya menjadi sempurna. Ada anak muda yang sering ke masjid, tahajudnya bagus, sholat sunnahnya bagus, membantu orang bagus, ngasihnya bagus. Itu imannya baru setengah. Maka biar imannya sempurna, menikah. Maka kalau sudah menikah, imannya menjadi sempurna. Kalau belum nikah, imannya masih separuh. Maka kalau ada seorang suami kemudian ditinggal istrinya, dia mengatakan, wahai istriku, janganlah pergi lama-lama. Kalau kau lama-lama pergi, maka separuh nafasku hilang. Yang benar bukan nafasnya yang hilang, tetapi separuh imannya hilang. Istriku, jangan kau pergi lama-lama, karena separuh imanku pergi. Kalau separuh imanku pergi, maka jangan salahkan aku kalau aku mencari separuh iman yang lain. Seperti itu. Jadi teman-teman sekalian rahmati Allah, kalau orang sudah menikah imannya menjadi sempurna. Seperti itu. Kemudian saudara-saudara yang dirahmati Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai para suami, tugasmu berat. Apa itu? Yaitu menyelamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Seorang suami menjadi nahkoda dalam kehidupan. Seorang suami menjadi pemimpin dalam kehidupan, yang kadang harus bersifat elastis, yang kadang harus bersifat sebagai komandan, sebagai pelayan, sebagai seniman, dan sebagainya. Istrimu itu adalah dari tulang rusukmu. Kalau kau paksa dia menjadi lurus, maka dia akan patah. Tapi kalau kau tidak luruskan, maka dia akan selamanya salah. Terus bagaimana Pak Ustadz? Berpandai-pandailah dalam melihat situasi. Bagaimana kau harus tarik ulur dengan istrimu agar tulang itu tidak patah dan tulang rusuk itu juga biar tidak bengkok. Karena itu akan menjadi tanggung jawabmu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai para suami, tugasmu adalah menyelamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka hanya makanan-makanan yang halal yang masuk ke dalam tubuh keluargamu. Kau bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh keluargamu, karena bagaimanapun laki-laki adalah menjadi pemimpin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan
Kita semua tergolong dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pelajaran buat kita semua. Maka di saat kita marah, di saat kita gelisah, perbanyaklah mengambil air wudhu, baca dengan Al-Quran, datang mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, setiap kita berlayar, ada angin, ada badai, ada taupan, ada ombak yang besar, ombak yang pasang. Bagaimana kita selamat? Kita harus pandai-pandai memberikan instruksi kepada kapal agar kapal tetap tenang dan tidak oleng, agar kapal tetap tegar, tetap berjalan sampai ke tempat tujuan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, yang menjadikan keluarga kita menjadi tidak bahagia, kemudian tidak menjadikan damai, tergantung kepada diri suami istri tersebut. Maka fahami, wa min ayatihi, bahwa yang menjadi pasanganmu adalah ayat-ayatnya Allah. Yang menjadi pasanganmu adalah ayat-ayatnya Allah. Kalau engkau faham ini, maka kau tidak akan pernah menyiksa mereka. Kau tidak akan pernah mengecewakan mereka. Kau tidak akan pernah menampar mereka, menempeleng mereka, menginjak mereka, menendang mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Karena semuanya itu sama saja. Kita akan menghina. Kita akan menghina yang membuat Maha Pencipta, yang membuat dan menciptakan istri kita. Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jangan lupa subscribe channel Dakwah Fauzi Ihsan Official untuk memberikan kekuatan kepada kami, support kepada kami agar kami bisa memberikan konten-konten yang lebih menarik. Jadi jangan lupa teman-teman semua, sebelum ditutup jangan lupa subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan Official. Tekan tombol merah yang ada tulisan subscribe. Anda telah membantu bidang dakwah kami. Sekali lagi, mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita suami, istri dan anak-anak dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih salihah, menggapai cita-citanya, dan anak-anak kita anak-anak yang mampu memberikan kebahagiaan kepada kita orang tuanya, bahagia dunia dan akhirat. Anak-anak yang mampu memberikan kita surga dunia dan surga akhirat. Teman-teman yang dirahmati Allah, barangkali yang sedikit ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan. Terima kasih. Insyaallah kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.